Kalian baru tahu kan, Hilux baru aja keluar new modelnya, yang sekarang di sana jadi kayak gini. Nah, tapi Mitsubishi Triton itu sebenarnya sudah keluar lebih dulu new modelnya, dan ini adalah all new. Jadi bukan seperti Hilux yang sebenarnya dia heavily facelift. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena si Triton ini kalau kita lihat ya, itu nggak cuma bodinya yang baru. Bodinya benar-benar di-develop dari awal, sasisnya baru, even mesinnya pun juga bukan 4N15, dia 4N16 yang terbaru lagi ya. Tapi kalau Hilux, kalau kalian perhatiin lagi yang baru itu, sebenarnya dia bodinya masih sama ya. Dia kacanya sama, pintunya sama, terus juga dalamnya pun itu ada beberapa yang sama juga, kayak kursinya dan kawan-kawan, cuma beda-beda dikit aja. Nah, tapi dia itu benar-benar heavily facelift. Jadi banyak yang berubah. Interiornya, dashboardnya berubah total, instrumen cluster dan kawan-kawan. Mesin masih sama, tapi sekarang dia udah pakai electronic power steering. Yang ini masih pakai hydraulic. Bentar, ada telepon. Tapi ini mobil sebenarnya punya teman gua, ya, bukan pinjam dari Mitsubishi, dan ini lagi dijual ya. Dia buka harga 505 juta ya. Tapi ada beberapa yang udah ditambahin. Nah, sama akan ada yang distandarin. Kayak misalkan nih, yuk lihat ke sini. Ini velg. Ini pakai Triton yang lama karena dia kecilin ke R17 buat ganti ban yang RT. Dia pakai Goodyear. Nanti kalau misalkan kalian pengen beli akan dibalikin ke ban standarnya yang peleknya justru lebih gede, 18 inci. Kemudian ya di sini bisa kalian lihat ya. Ini ada tutupnya. Dan ini utah punya dari Australia. Nah, ini bisa dibuka tutup, buka tutupnya ngikut dari si kuncinya ini. Jadi kalau misalkan dikunci ya, dia nggak bisa. Nah, kalau misalkan kita buka, gimana cara bukanya? Dari sini dulu kali. Nah, kita buka dulu di sini. Oh, ada barang-barang. Ya, kemudian seperti itulah. Nah, halus ya. Nah, inilah. Jadi ini mobil nggak dipakai off-road sebenarnya, tapi dipakai buat belanja. Ya. Nah, tarik lagi. Dia ini ya, gampang ya, enteng ya, bagus punya nih. Kalau nggak salah harganya 20 jutaan lebih ya. Udah, dia ngikut sama kuncinya ini. Ada bunyi nguik gitu tadi. Tutup lagi. Termasuk juga crossbarnya ini juga dikasih. Jadi nanti kalau kalian beli, ini udah termasuk. Kaca film juga termasuk. Aslinya nggak ada kaca film, tapi peleknya diganti standar. Udah, itu aja. Nah, ngomongin soal Triton lagi, ini adalah yang tipe paling tinggi, Triton Ultimate. Jadi dia automatic, mesinnya 2400 cc, udah pakai super select juga. Jadi bedanya super select sama 4 wheel drive biasa yang lainnya gitu, misalkan kayak D-Max, terus kayak si Hilux. Dia ini 4 wheel drive-nya yang H itu bisa sampai 100 km per jam lebih. Jadi kalau misalkan beberapa mobil kan udah kenceng, dia kan auto release ya. Jadi 2 WD doang. Kalau ini masih 4 wheel drive terus-terusan. Dan sekarang sasisnya baru, tapi tetap J-line-nya masih ada. Jadi ciri khasnya dari Triton itu, kalau kita lihat bagian sininya ya, pas masuk ke body line di bagian bawah sini, dia pasti akan makin nekuk ke bawah ya, biar si rodanya itu bisa maju ke depan, biar wheelbase-nya itu jadi lebih pendek. Nah, alhasil ketika kita putar balik, karena wheelbase-nya lebih pendek, lebih gampang. Dia kalau kita putar balik itu 5,9 meter ya. Emang tetap masih gede, cuma dibandingkan dengan beberapa double cabin lainnya, dia itu masih tergolong yang bagus. Dan penggunaan J-line juga ya. Kita tuh dapat kursi, jadi ujungnya tuh bisa di sini ya, tapi buat kaki kita ada di sebelah sini. Jadi bukan, ini kan di sini juga ada space yang nggak terlalu kepake ya. Nah, kalau ada J-Line dia beda. Nah, terus juga yang Ultimate ini kita dapat footstep di bagian bawah yang besar panjang, ada chrome-nya ya. Di sini juga kaca spionnya juga ada chrome-nya di baliknya belakang ini ya. Terus kalau kita lihat depan, desainnya emang kontroversial, nggak semua orang suka. Tapi menurut gue sih keren ya. Nah, di sini tulisan Mitsubishi besar. Terus di sini juga ada radar, di atas juga ada kameranya. Tapi sayangnya dia belum dilengkapi ADAS yang canggih-canggihan itu. Jadi dia cuma bisa ngerem otomatis saja. Forward collision mitigation kalau kata Mitsubishi. Ini kita masuk ke belakangnya nih, seperti yang gue bilang. Nih, ini pintunya kalau kita liatin, dia hampir 90 derajat ya, bukannya panjang. Dan kalau kita masuk ada pegangan. Nah, yang gue bilang nih, jadi duduk di belakangnya tuh kita masih punya legroom gede, headroom juga gede, dan kursinya ya
Emang pastinya tegak, tapi nggak setegak itu. Nah, sama di belakang sini ya, itu ada headrest harusnya ditaruh tengah ya. Ini ada tempat buat aparnya, ada buat dongkraknya, sama ini buat kayaknya buat dongkraknya ya. Panjang kan soalnya. Dan itu buat bukaan bannya. Ini kita naikin aja. Dan mungkin kita bisa naruh beberapa barang sedikit di situ, kayak misalkan buat naruh tali-tali kalau kita mau tarik sesuatu ya. Naikin lagi. Terus di sini dia ada armrest, tapi sayangnya di belakang sini dia nggak ada ventilasi AC-nya. Kalau misalkan dikasih ventilasi AC pasti bagus ya, biar belakangnya lebih adem. Sama ada colokan 12 volt, tapi nggak ada USB buat charging smartphone. Terus ke door trim ya, kalau kita lihat juga ini semua masih plastik ras ya. Ini black piano ya, sama di sini ada bahan kulitnya. Nah, di sini ada kayak karbon-karbonan, dia belum all auto. Jadi yang auto cuma bagian depan kanan doang. Dan ini nih masih ada nih. Ya itu buat kuncinya itu colokan indikatornya masih ada nih kayak si X-Force. Kurang begitu elegan sih, harusnya dipindahin ke sini aja atau ya, tapi lebih bagus lah dibandingkan nggak ada sama sekali. Kalau ke depan, ini door trimnya masih plastik keras semua, tapi yang di bagian sininya ini pakai kulit ya, ada jahit-jahitannya dan jahitannya ini asli dan rapih ya. Ini piano black warna hitam, warna silver, dan ini yang auto cuma yang depan aja, dia auto down sama auto up. Ada karbon-karbonannya, sama di bagian sini juga ada kulitnya. Udah, cuma begini aja. Kita masuk ke dalam ya. Untuk yang kursi driver, dia sudah dilengkapi dengan elektrik ya. Dan elektriknya ini bukan cuma naik turun, tapi dia 8-way. Jadi depannya ini bisa diatur tiltingnya. Oke, nice. Terus ke bagian sini ada untuk matiin auto start stopnya. Ini untuk seberapa cerah cluster informationnya, sama di sini ada ketinggian buat lampunya ya. AC-nya bentuknya seperti ini, dia ngotak, dan ini itu dia dikasih kulit tapi nggak ada empuk-empuknya. Jadi kalau dipegang ini kulit, jahitannya asli tapi nggak dikasih busa empuk-empuknya lagi. Makanya pas dipegang itu gua pikir awalnya plastik tapi kok keset, ternyata di kulit ya. Nah, lampunya sudah ada auto high beam, bisa dinyalain dari samping sini ya, sama lampunya udah ada auto, fog lamp juga ada. Nah, ini kalau misalkan yang versi standar ada colokan buat ininya ya, buat starter, tapi ini nggak ada karena dia versi yang pakai start stop engine button. Nah, setirnya sendiri mirip kayak setirnya X-Force atau Expander yang baru ya, udah tilt dan teleskopik. Kita nyalainnya dari tombol yang ada di sini ya. Kita nyalain ya. Oke, dia ada getaran sedikit, habis itu getarannya halus dan ada MID-nya tuh. Set, ada animasinya dulu baru dia nyala. Kurang lebih seperti itu. MID-nya di tengah besar ya. Terus kita dapat dial buat RPM, sama buat kecepatan juga di sebelah kanan ya. Ini TPMS-nya nyala karena TPMS-nya masih nempel di ban yang lama ya, jadi sensornya itu nggak dipasang di roda yang baru. Nah, kalau kita lihat juga dia nggak ada adaptive cruise control-nya, nggak ada. Lane keeping assist juga nggak ada, cuma cruise control biasa aja. Aktif ini dari sini ya, buat cancel yang tengah, rest atas bawah. Nah, sebelah kiri sini ini untuk ngatur MID-nya ya, jadi kanan kiri atas bawah. Ini putarannya bagus, kayak punyanya Nissan sebenarnya, karena emang Triton yang generasi ini itu banyak sharing part sama Nissan. Salah satunya adalah kuncinya ini kuncinya Nissan banget ya, tapi dikasih logo Mitsubishi sama dia, dan dibikin agak ngotak nih. Aslinya kan kalau Nissan tuh ngebunder gitu kan, sama dia dibikin agak ngotak seperti ini. Nah, AC-nya kalau kita lihat juga dia sudah dual zone ya, jadi kiri kanan bisa diatur. Front defogger, rear defogger, max cool, sama di sini ada tombol-tombol lagi, jadi dia tombol-tombol fisiknya sama layarnya lengkap. Nah, head unitnya ini juga sebenarnya Nissan sekali, atau mungkin kalau misalkan kalian lihat Outlander yang nggak pakai sport yang ada di luar negeri, dia sama ya, udah ada Android Auto, Apple CarPlay, dan suaranya cukup bagus untuk mobil standar. Nah, di bagian sini itu semua juga pakai kulit, tapi nggak ada empuk-empuknya. Yang pakai empuk-empuknya itu di bagian sini busanya nih, tuh ya, dipencet, ada bagasi cukup lega, sama di sini juga ada bagasi cukup lega, tapi ya itu dia nggak dikasih soft opening. Gitu aja. Di bagian sini ada wireless charging, tapi ya kalau kita pakai cas di sini nggak gue rekomendasikan, dia bikin panas soalnya. Di sini ada tombol dia buat rear differential lock. Nah, transmisinya dia otomatis, bisa diubah ke manual, tinggal geser ke kiri ya, jadi manual dia plus sama minus. Nah, di bawah sini ada drive modenya. Cuma drive modenya agak unik. Jadi dia tuh cuma ada normal sama eco. Tapi kalau kita pindahin ke 4H ya, set, dia jadi ada normal, gravel sama snow. Ininya hilang.
ekonya hilang dia. Nah, kalau kita pindahin ke lokernya ya, 4 HLC ya, dia jadi oke dulu. Nah, dia jadi normal mat sama sen. Jadi berubah lagi. Ya, kalau kita pindah ke 4 LLC jadi normal sama rock ya. Tapi kalau misalkan kita pakai ini ya, pakai 2H aja lah. 2H cukup ya. Oke. Nah, langsung bisa normal sama eco. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau masih kelap-kelip gini berarti dia masih shifting ya. Belum pindah. Oke. Belum selesai pindahnya. Harus maju dulu dikit kayaknya biar dia pas. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nah sekarang kita mau jalan-jalan. Tapi sebelum jalan-jalan ada beberapa perintilan, kayak misalkan nih kalau kita buka sun visornya, sayang sekali dia nggak ada kacanya. Sebelah kiri ada kaca, tapi belum ada lampu ya. Terus ke bagian sini ya, dia ada 2 buah cup holder, drive modenya sama tadi buat shifternya. Nah, untuk transfer case-nya nih kalau kita mau putar-putar, dia ini masih punyanya Mitsubishi beneran, belum pindah pakai punya Nissan, enggak, dia masih punya Mitsubishi. Nah, di sini juga rem tangannya masih pakai otot, belum pakai electronic parking brake. Sama di sini ada tempat penyimpanan yang lumayan besar ya. Tapi kurang maju sih. Jadi kalau misalnya kita mau nempelin tangan buat sandaran tangan masih kurang pas kalau buat gua. Nah, di sini juga ada airbags karena airbagsnya juga ada 6. Jadi ada di kursi, ada di samping sama di depan kiri kanan. Let's go. Yuk kita jalan. Ini spionnya udah elektrokromatik sama di sini ada tempat buat naruh kacamata. Nah, ini lampunya dia belum LED ya, masih kuning biasa begini aja. Jadi emang masih utilitarian banget nih. Oke. Masuk ke D, transmisinya halus. 8 speed automatic. Masih sama kayak Pajero Sport yang kita kenal. Dia pakai mesin generasi baru 4N16. Sebenarnya masih 4N15 juga, cuma dia pakai common railnya baru. Jadi dia pompanya baru, injektornya baru, terus juga dia pakai turbo yang model baru. Tapi sebenarnya kalau misalkan di luar, dia tuh ada versi yang high power. Jadi sama-sama 4N16, tapi dia pakai biturbo, tenaganya sampai 204 PS. Yang ini tenaganya itu 184 PS, lebih gede 3 PS dibandingkan dengan model sebelumnya, tapi torsinya masih 430 Nm aja. Nah, kalau yang versi satu lagi lebih kencang lagi tuh, yang high power. Coba yang high power masuk, pasti lebih kencang lagi ya. Bisa dibilang mungkin sama kayak mesin 1GD. Nah, tapi menurut Mitsubishi, dengan 4N16 yang generasi terbaru ini, dia punya low end torque yang lebih bagus. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh putaran bawah engine-nya, ini tuh nggak usah turun gigi, kita langsung gas aja. Cepet nyautnya dia. Jadi kerasa pas putaran bawahnya itu dia lebih bertenaga, sehingga pas kita lagi stationary kayak gini, terus kita butuh tenaga lebih cepat, langsung digas aja. Tapi kalau udah mau masuk ke 3000 rpm, itu baru terasa tarikannya lebih ngejambak ya. Sama gue suka mesinnya ini tuh, ini loh, transmisinya tuh halus dan cepet banget. Jadi kalau misalkan kita mau nyusul depan gitu ya, nggak perlu turun-turun gigi, langsung aja kita gas. Dia cepet banget ininya pindahnya. Nah, mesinnya juga getarannya halus ya. Even kemarin gue nyobain Fortuner 1GD, ini sebenarnya lebih halus dibandingkan dengan Fortuner. Tapi suaranya masih berisik. Dan suaranya tuh dia lebih renyah ya dibandingkan dengan 1GD. Nah, kita gas lagi. Nah, enak. Jadi kalau misalkan untuk engine, gue rasa dibanding 4N15-nya Pajero Sport atau Triton yang generasi sebelumnya, 4N16 ini emang secara responsivitas itu lebih bagus. Jadi kalau misalkan kita pengen ngegas ya, butuh tenaga instan, dia tuh deliverynya lebih cepat. Kalau lebih kenceng, nggak terlalu sih. Kalau buat gue ngerasa pas kita ada di putaran atas, kita ngegaspol gitu, dibandingkan dengan 4N15 nggak terlalu jauh beda. Emang secara angka itu nggak terlalu wah lah dibandingkan dengan model sebelumnya, cuma beda 3 PS. Tapi kalau ngomongin responsivitasnya, menurut gue ini jadi lebih baik. Terus gimana tentang handling dan sasisnya? Sasisnya terasa lebih enak ya. Dibandingkan dengan yang lama, dia itu lebih kaku. Terus kalau misalkan kita lewatin jalan-jalan keriting ya,
itu dia lebih stabil. Jadi pas kita lewatin polis tidur, lubang, itu buat kita hajar, itu bodinya masih anteng gitu. Pas. Gas langsung ya kan. Masih bisa dipakai buat seruntulan lah. Cuma memang tetap aja namanya double cabin, tetaplah double cabin ya. Mau selincah-lincahnya double cabin yang nggak bisa dibandingin sama SUV yang pakai sasis monokok lah. Tenaganya masih berasa, tapi suaranya itu ya lumayan masuk ke dalamnya. Nih ya, pas tidur kita lewatin. Kakunya masih ada, tapi masih dalam tahap yang nyaman. Terus bedanya di sama Fortuner baru, untuk yang tipe V kan dia pakai electronic power steering. Yang ini mau dari tipe yang paling bawah sampai tipe paling tinggi, dia masih pakai hydraulic power steering. Gas. Jadi dia bobotnya masih terasa ya, nggak terlalu enteng. Tapi untuk jangka panjang biasanya yang hidrolik itu lebih kuat dibandingkan dengan yang electronic power steering. Itu mesin sapu jalanan ya? Truk. Oh keren juga, di sini ada truk sapu jalanan ya. Oke. Body rollnya masih terjaga untuk ukuran double cabin. Karena kan gue juga biasa pakai Hilux yang 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah ya. Kita ganti modelnya ke 2012 jadi yang Rocco. Nah, itu pas kita bawa ini rasanya suspensinya sama sasisnya emang next generation sih. Udah beda sama yang lama gitu. Tritonnya HDX lagi. Ya, tahu sendiri kan yang HDX rasanya kayak gimana. Buat kerja, bos. Per down aja beda di belakangnya. Remnya juga enak ya. Tapi tetap ketika ngerem dia masih ada brake dive yang depan itu agak turun gitu. Nih, polisi tidur super besar. Ya, ini kalau kita naik yang HDX udah kayak gimana tuh di dalam ya kan. Dan juga body rollnya masih sangat terjaga ya. Nih, kita agak kenceng. Nih 80 belok gini tuh masih dapat gripnya. Ya. Masih enak gitu. Emang beda sih. Dibandingkan dengan Triton yang lama, Triton baru ini sasisnya bagus. Dan kalian kalau ngikutin berita ya, Triton yang sekarang itu sekarang jadi basisnya Navara baru. Dan bentuknya mirip banget sama Triton, kayak gini. Cuma sayangnya kalau Navara dulu belakangnya pakai per keong, ya sekarang pakai per daun karena basisnya itu Triton yang diotak-atik sama dia. Nggak sampai ngubah sasis ya. Karena kan buat bikin belakangnya jadi per keong itu nggak sesimpel itu sebenarnya. Harus ada pengetesannya lagi sama dia. Kita belok, setirnya lumayan terasa bobotnya ya. Belum EPS. Jadi seperti itulah all new Triton ya. Dibandingkan dengan model sebelumnya, emang performa on roadnya ini jadi way much better. Tapi sebenarnya mobil kayak ginian kalau pengen ngetes gimana performa sesungguhnya harus dibawa off road sih ya. Dan ini mobil katanya sih belum pernah dipakai off road sama sekali. Emang dipakai buat belanja ya, belanja barang gitu, makanya dia butuh double cabin. Buat yang tertarik, nomor teleponnya gua taruh di deskripsi atau di komentar ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan buat teman-teman yang udah beli Triton terbaru ya, langsung aja komen di bawah bagaimana rasanya dan merawatnya. Bye bye.